Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga. Ada yang tahu kita hari ini akan membahas tentang apa? Baik. Betul, Fizi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Pengamatan ini dilakukan oleh penulis ataupun peneliti ataupun orang-orang yang pernah mengamati secara spesifik tentang objek tersebut. Teks laporan hasil observasi ini mengemukakan tentang fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan dari hasil pengamatan, bukan dari hasil imajinasi. Oleh karena itu, teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Tidak ada pembohongan, berbeda dengan cerita dongeng ataupun hal-hal lain yang bersifat imajinatif. Oleh karena itu, hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dari teks laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi atau pada kenyataannya memang ini yang terjadi. Baik, ada yang bisa menjelaskan lagi tentang teks laporan hasil observasi secara ringkas? Ya, betul tadi. Jadi teks laporan hasil observasi ini secara ringkasnya adalah teks yang berisi tentang informasi berdasarkan pengamatan, yang pengamatannya itu adalah kenyataan yang terjadi. Baik, kita lanjut. Struktur teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu? Akan ditambahkan poin nilai bila mengetahui hal tersebut. Belum ada yang tahu. Baik, Bapak akan jelaskan. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum atau klasifikasi itu adalah pembuka atau pengantar objek yang akan disampaikan di teks laporan hasil observasi. Jadi kita contohkan sebagai pengamatan pohon cemara. Pohon cemara itu pada saat awalannya di pernyataan umum itu berarti tentang pengertiannya. Apa itu pohon cemara? Pohon cemara adalah pohon yang menjulang tinggi yang lingkungannya berada di dataran tinggi. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan definisi umum lalu mengantarkan ke topik utama teks laporan hasil observasi dipaparkan di pernyataan umum. Lalu bagian kedua ada deskripsi bagian, yaitu isi pokok teks laporan hasil observasi. Jadi semua data, semua fakta, semua pengamatan, baik itu pengamatan yang telah terjadi atau pengamatan dari penulis atau pendapat dari para ahli, dicantumkan di deskripsi bagian. Oleh karena itu, deskripsi bagian bisa disebut juga dengan isi pokok teks laporan hasil observasi. Lalu yang ketiga ada deskripsi manfaat, yaitu manfaat yang diperoleh penulis dari membaca teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas ya? Baik, kita lanjut. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, isi teks bersifat objektif atau tidak memihak. Artinya, teks ini bersifat netral, tidak ada kepentingan dari manapun. Jadi, teks ini begini adanya, nggak boleh disimpang siurkan demi kepentingan beberapa pihak gitu. Misalkan pohon cemara ini tinggi, namun ada beberapa orang yang ingin menyimpang dari aslinya, memiliki kepentingan tertentu. Mereka bilang pohon cemara ini tinggi tapi bisa hidup di dataran rendah. Itu kan fakta yang salah. Namun di teks laporan hasil observasi harus dituliskan fakta yang sebenarnya. Gak boleh dituliskan tentang pohon cemara itu rendah
Namun pada kenyataannya pohon cemara itu tinggi. Oleh karena itu yang dituliskan fakta aslinya yaitu pohon cemara itu tinggi. 2. Harus dituliskan berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan dilakukan. Nah, yang ketiga, isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Penyimpangan bisa terjadi di teks laporan hasil observasi, namun kita sebagai penulis mengikuti kaidah yang telah ada, yaitu teks laporan hasil observasi haruslah orisinil dan tidak memihak pada apapun yang aslinya adalah asli gitu. Jadi nggak boleh ada penyimpangan-penyimpangan dari fakta asli yang terjadi di lapangan. Lalu yang keempat, teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, baik itu dalam tata bahasa yang baik, struktur teks yang logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Yang kelima, isi teks ditulis secara lengkap dan sempurna. Anak-anak, ada perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Yaitu teks deskripsi biasanya menjelaskan tentang objek atau peristiwa yang khusus terjadi di waktu tertentu. Nah, bedanya dengan teks laporan hasil observasi biasanya dibuat untuk keperluan ilmiah dan dalam waktu yang berkesinambungan. Jadinya teks laporan hasil observasi ini tidak hanya menjelaskan tentang suatu fenomena yang terjadi pada waktu tertentu, namun belum diketahui kebenaran ilmiahnya. Teks laporan hasil observasi balik lagi ke definisi awal berdasarkan hasil pengamatan yang terjadi. Jadi bersifat ilmiah atau telah melalui penelitian tertentu atau berdasarkan fakta yang dilakukan oleh pengamat. Seperti itu teman-teman, seperti itu anak-anak. Baik, pengamatan ini bisa dilakukan dengan metode ilmiah yang ada dan juga pengamatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan mengacu pada sumber yang konkret atau sumber yang dapat dipercaya. Namun teks deskripsi itu ditemukan di mana-mana, di buku, internet, media, hingga museum, namun faktanya belum bisa dijamin kebenarannya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Baik, bila belum ada, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri kebahasaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan nomina atau kata benda untuk menginformasikan sesuatu yang diamati. Apa itu nomina? Nomina itu adalah nama lainnya adalah kata benda. Benda itu bisa berarti orang ataupun benda sungguhan, yaitu barang, misalkan lemari, tas, pohon, dan lain-lain. Atau bisa juga dengan sifat, namun dapat ditanda kutipkan bahwa sifat ini merupakan penunjuk julukan orang. Misalkan si penakut, sang pemberani, si bijak gitu. Lalu yang kedua, menggunakan kata sifat kesadaran untuk mendeskripsikan suatu benda yang diamati, yaitu kata sifatnya yang menyadarkan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi untuk menjelaskan perilaku. Misalkan menggunakan yang pohon cemara. Pohon cemara berkembang, berarti pohon cemara itu kan ada aksinya, yaitu berkembang aksinya. Berkembang lebih besar dan lebih tinggi, sehingga dalam perkembangannya itu nanti akan menghasilkan buah. Itu aksinya menghasilkan buah dan berkembang gitu teman-teman. Lalu ada istilah-istilah teknis atau kata konkret yang sesuai fakta, atau biasa kita sebut istilah ilmiah atau nama-nama ilmiah yang biasa ditemukan dalam teks-teks ilmiah yang berdasarkan fakta. Seperti itu. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku paketnya halaman 69 tentang wayang asli
Judulnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Baik, sudah ketemu halamannya? Baik. Bapak akan bacakan, mohon disimak baik-baik dan dicermati ini merupakan bagian struktur yang mana. Baik, Bapak mulai. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Masterpiece of oral and unachievable heritage of humanity. Anak-anak, bagian tersebut termasuk struktur apa? Betul, bagian tersebut merupakan struktur dari pernyataan umum atau klasifikasi. Baik, Bapak lanjutkan. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam-macam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Cerita yang biasanya digunakan adalah Ramayana dan Mahabharata. Wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrek seperti gagrek Kasunanan, Makuranan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Selain wayang purwa, jenis wayang kulit yang lain yaitu wayang madya, wayang gedok, wayang dupara, wayang wahyu, wayang suluh, wayang kancil, wayang calon narang, wayang krucil, ada juga wayang ajen, wayang sasak, wayang sadat, wayang parwa, wayang arja, wayang kambuh, wayang cupak, dan wayang beber. Wayang wong atau dalam bahasa Jawa berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Ini dikenal dari suku Banjar. Wayang wong dikenal oleh suku Banjar dengan wayang gung. Wayang topeng juga ada. Wayang topeng adalah wayang yang dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Nah, selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang pertunjukan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Wayang ini disebut juga wayang tengul. Selain kayu, ada wayang menak dan juga sering disebut wayang golek. Wayang menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Selain golek, wayang juga ada wayang kulit. Wayang kulit ini akan menceritakan tentang cerita yang diangkat dari cerita Panji atau Damar Wulan biasanya. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau wayang cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek, tenco, dan wayang ajen. Baik, sampai dengan wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Itu merupakan deskripsi bagian. Mengapa? Karena itu menjelaskan tentang jenis-jenis wayang, terus deskripsi wayang, dan persebaran wayang. Lalu yang terakhir ada deskripsi manfaat. Ditujukan dengan semua jenis wayang merupakan ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, dari media pendidikan, media informasi, dan media hiburan ini menjadi manfaat bagi si pembaca. Begitu anak-anak. Baik, sepertinya cukup. Bapak berikan tugas dari teks tadi. Tolong dilengkapi struktur bahasanya dengan mengklasifikasi struktur bahasa apa saja yang tadi telah Bapak jelaskan yang ada dalam teks ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.